PSSI kebut naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye agar bisa main lawan Vietnam. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mengebut naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Erick Thohir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sedang memperjuangkan supaya perpindahan kewarganegaraan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa rampung dalam waktu dekat. Erick Thohir ingin naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun selesai pada Maret 2024 supaya keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan timnas Vietnam pada akhir bulan depan. Bek Rans Nusantara FC pamerkan Raffi Ahmad ke media Portugal. Bek Rans Nusantara FC Angelo Menezes memamerkan bosnya Raffi Ahmad ke media berbahasa Portugal, Flascor PT, pada beberapa waktu lalu. Angelo Menezes menarasikan Raffi Ahmad yang berstatus sebagai chairman Rans Nusantara FC itu sebagai pria paling terkenal di Indonesia karena mempunyai banyak pengikut di media sosial. Popularitas Raffi Ahmad turut mendongkrak ketenaran Rans Nusantara FC yang baru berbentuk pada Maret 2021, tapi sudah memiliki 600.000 followers di Instagram. Klub kami adalah contohnya selain klub-klub besar yang pasti mempunyai banyak pengikut. Klub kami memiliki followers yang banyak karena pemiliknya terkenal, ujar Angelo Menezes dinukil dari Flascor PT. Hernando absen kontra Persita, kiper pelapis Persebaya siap clean sheet. Persebaya Surabaya mendapat kabar buruk jelang lawatan ke markas Persita Tangerang Jumat 23 Februari 2024. Bajul Ijo tidak bisa memainkan kiper Hernando Ari Sutaryadi dalam laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024 itu di Indomil Arena Tangerang. Penyebabnya Hernando masih mengalami cedera bahu dan dalam proses pemulihan. Dia sedang mengalami cedera bahu yang didapatnya saat Persebaya menang 1-0 atas Bayangkara FC Minggu 4 Februari 2024. Andika Ramadhani yang merupakan kiper pelapis Persebaya siap menggantikan tugas Hernando jika diberi kesempatan tampil kontra Persita. Andika sendiri bukanlah nama baru bagi Persebaya. Dia sudah tampil selama 35 pertandingan sejak masuk skuad senior Persebaya mulai 2021. Dia juga terbiasa menghadapi tim-tim besar dengan kemampuan apiknya di bawah Mister Bajul Ijo. Satoru Mochizuki resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Putri. Ketua PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Indonesia Putri yang baru. Satoru Mochizuki lahir di Singa, Jepang pada 18 Mei 1964. Usianya 59 tahun. Dia memegang lisensi kepelatihan AFC A dari Federasi Sepak Bola Chinese Taipei. Dari CV, Satoru Mochizuki yang dibagikan kepada wartawan, ia pernah menjadi bagian dari Timnas Jepang Putri ketika menjuarai Piala Dunia Putri 2011 dan medali perak Olimpiade 2012. Waktu itu ia menjabat sebagai asisten dari Norio Sasaki, nakoda yang menangani Jepang pada 2008-2016. Selain itu, sejak 2015, Satoru Mochizuki adalah pelatih timnas Universitas Putri Jepang yang berkancah di FISU World University Games atau Olimpiade Universitas pada 2015, 2017, dan 2019. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah merilis jadwal lengkap untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, termasuk buat Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 akan lebih dulu menantang Qatar U23 dalam match pertama Grup A di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan pada 15 April 2023. 3 hari berselang, tim berjulukan Garuda Muda itu bakal menghadapi Australia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha dalam partai kedua Grup A. Terakhir, Timnas Indonesia U23 akan bentrok dengan Yordania U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada 21 April 2023. Jadwal Grup A terbilang berat untuk Timnas Indonesia U23 sebab tim Garuda Muda mesti lebih dulu melawan Qatar U23 dan Australia U23, dua negara yang diunggulkan lolos ke 16 besar. PSSI temukan penyerang ganas bertinggi 193 cm di Belanda. Penyerang ganas bertinggi badan 193 cm ditemukan di Belanda. Pemain yang dimaksud bernama Tim Watering. Persepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 Belanda, The Drivers. Tim Watering tercatat tampil dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023-2024 bareng The Drivers musim ini. Dari 16 laga itu, Tim Watering mengemas 7 gol dan 1 assist. Berkat bantuan gol-gol dari Tim Watering, The Drivers duduk di posisi kedua
klasmen Liga 3 Belanda 2023-2024 dengan 45 angka. Mereka terpaut 8 angka dari Spakenburg di puncak klasmen. Tim Botring memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang. Meski begitu, saat PSSI tengah mengupayakan mencari penyerang naturalisasi grade A, itu artinya sang pemain belum memenuhi kriteria dari PSSI untuk dinaturalisasi. JHS resmi gabung Timnas Indonesia 18 Maret 2024. JHS akan bergabung pemusatan latihan TC Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Hal itu dikabarkan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Roni Pangemanan mengatakan JHS akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret 2024. Diharapkan pada Senin 18 Maret 2024, bek bertinggi badan 190 cm itu sudah tiba di tanah air. Jika mendarat pada 18 Maret 2024, JHS hadir sesuai kesepakatan yang dibuat oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pelatih 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 18 Maret 2024. Sebelum gabung Timnas Indonesia, JHS akan memperkuat Venezia di lanjutan Seri B 2023-2024. Nova Arianto berambisi loloskan Timnas Indonesia U16 ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U16 pernah mengalami anomali yang menyakitkan. Tim berjulukan Garuda Muda itu berhasil menjuarai Piala AFF U16, namun gagal lolos ke Piala Asia U17. Kisah itu terjadi ketika Timnas Indonesia U16 yang masih dilatih oleh Bima Sakti keluar sebagai kampion Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta pada Agustus 2022. Hanya beberapa bulan berselang, Timnas Indonesia U16 tersingkir dari babak kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada Oktober 2022. Padahal Garuda Muda menjadi tuan rumah. Sekarang, Timnas Indonesia U16 ditangani oleh Nova Arianto yang memprioritaskan kualifikasi Piala Asia U17 2025 daripada Piala AFF U16 2024. Ia akan berusaha meloloskan Timnas U16 ke ajang tersebut. Bojan Hodak tak mau Persib Bandung lakukan kesalahan taktikal saat hadapi Barito Putra. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kesalahan yang dilakukan timnya sehingga gagal menang saat melawan Persis Solo. Ia tak ingin hal itu terulang kembali dalam pertandingan berikutnya kontra Barito Putra. Persib ditahan imbang 2-2 oleh Persis di kandang sendiri dalam laga pekan kedua 4 Liga 1 2023-2024 awal Februari lalu. Padahal mereka sudah unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Stefano Beltrame di menit ke-15 dan Ciro Alves di menit ke-60. Sebelum akhirnya Alexis Mesidoro di menit ke-67 dan David Gonzalez di 87 menyamakan skor. Dalam persiapan kontra Barito Putra pada Jumat 23 Februari 2024, Hodak membenahi kedisiplinan pemainnya dalam menjalankan taktik dan strategi yang diramunya. Menurutnya mereka melakukan kesalahan dari segi taktikal ketika kehilangan poin penuh di depan mata melawan Persis. Main jadi kapten, Justin Hubner bawa Wolves hajar West Brom 3-0. Justin Hubner semakin mematenkan namanya di starting 11 utama Wolverhampton U21. Selasa 20 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, bek timnas Indonesia itu tampil 90 menit penuh pas saat timnya mengalahkan West Brom U21 3-0. Dalam laga lanjutan Premier League 2 ini, pelatih Wolves James Collins kembali menurunkan Hubner di posisi bek kiri. Tak cuma itu, pemain 20 tahun tersebut juga dipercaya mengenakan ban kapten. Bukan kali ini saja Hubner bermain di posisi bek kiri, sebelumnya ia juga dimainkan Collins sebagai bek kiri saat Wolves mengandaskan Charlton Athletic 2-0. Hubner pun semakin menghabiskan dirinya sebagai pemain serba bisa. Di Timnas Indonesia, pelatih Sintayong pernah memainkan Hubner di posisi bek tengah dan gelandang bertahan. Wolves saat ini menduduki peringkat 7 di tabel klasmen dengan poin 23. Mereka hanya tertinggal 4 poin dari posisi ketiga yang saat ini dihuni oleh Arsenal.